Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita jumpa lagi dengan Nuansa Motor. Kali ini kita akan membalas komentar-komentar yang sudah dituangkan di komentar YouTube, saudara ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Banyak di antara komentar dari saudara-saudaraku semuanya ya yang tidak sempat kami membalasnya ya. Karena ya kesibukan saudara ya, kemudian karena video yang sudah banyak jadi komentarnya banyak, kadang-kadang belum kebuka. Jadi beberapa komentar yang hampir senada atau mirip akan saya jawab pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang saya bisa menyisihkan waktu saya untuk membalas komentar-komentar. Tujuannya hanya satu, saudara. Tujuannya adalah mari kita sama-sama ya berjuang untuk supaya kita lebih baik dalam memodifikasi mesin, dalam servis motor. Tentu tujuan kita yaitu untuk mencari karunia Allah SWT ya, untuk mencari rezeki ya, yang tentu nanti akan untuk kehidupan keluarga kita, orang-orang sekitar kita. Jadi supaya bengkel kita semakin maju ya, mudah-mudahan rezekinya juga semakin lancar. Ada satu pertanyaan saudara, saya bacakan dari Krishna ya, dari Krishna. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mau tanya apa keunggulan lift noken as tinggi dan rendah? Makasih Mas. Nah ini keunggulan lift noken as tinggi. Ini saudara perlu kita perhatikan ya. Untuk memodifikasi noken as, tujuan memodifikasi noken as adalah agar bahan bakar itu dapat masuk lebih besar dibanding dengan standarnya. Ya, karena ada dua modifikasi di noken as ini sebenarnya saudara. Yang pertama adalah membuat lift atau tinggi angkatan klep lebih tinggi. Yang kemudian yang kedua adalah membuat bukaan klep lebih lama atau disebut dengan durasi. Jadi ada dua istilah. Yang pertama adalah lift, tinggi angkatan klep. Yang kedua adalah durasi, yaitu lamanya klep terbuka. Mulai dari tertekan pelatuk klep sampai kembali lagi ya, itu disebut dengan durasi. Jadi dua pekerjaan mekanik supaya power mesin menjadi sempurna. Tentu ini ya, modifikasi noken as ini dikhususkan untuk mesin-mesin balap ya, atau mesin-mesin performa tinggi. Kalau untuk standaran saudara, standar ya sebaik-baiknya itu menggunakan noken as yang standar dengan durasi bawaan pabrik dan lift bawaan pabrik. Kenapa demikian? Karena supaya lebih awet dan lebih irit ya. Tapi kalau motor-motor yang kita pakai untuk performa tinggi misalnya, atau untuk balap motor, maka noken as wajib dimodifikasi ya. Nah, saya ada head ini, kita terangkan yang untuk lift tinggi ya. Apa itu lift? Adalah tinggi angkatan klep. Perhatikan klep in yang saya akan buka ini ya. Ini perhatikan. Lift adalah tinggi angkatan klep. Nah ini ya, tinggi angkatan klep. Di mana mengukurnya? Antara seating klep dengan payung klep. Sebenarnya tanpa pengukuran ini kita sudah dapat mengukur tinggi angkatan klep atau lift klep. Dari mana kita dapat mengukur? Dari noken as ya, atau dari cam. Ini ada cam saudara. Lihat. Di noken as ini ya, ada tinggi angkatan noken as atau tinggi bubungan, kemudian ada lingkar pinggang, orang menyebutnya dengan base circle. Jadi tinggi bubungan dikurangi dengan lingkar pinggang, ini adalah lift noken as. Ingat saudara ya, lift noken as tidak sama dengan lift klep. Lift noken as adalah tinggi bubungan dikurangi dengan base circle atau lingkar pinggang. Ingat ya, saya ulangi.
lift cam atau lift noken as atau tinggi angkatan noken as adalah tinggi bubungan dikurangi dengan diameter lingkar pinggang. Seandainya tinggi bubungan ini misalnya 24, kemudian diameter lingkar pinggang adalah misalnya 17, berarti 24 kurang 17 berarti 7. Nah, itu adalah lift daripada noken as. Nah, bagaimana dengan lift clap? Lift clap itu adalah tinggi atau lift noken as, ya. Saya ulangi. Lift clap, bagaimana kalau lift clap? Lift clap itu adalah lift cam dikali dengan rasio rocker arm, rasio pelatok klep. Ini untuk motor yang menggunakan pelatok klep. Jika motor itu tidak menggunakan pelatok klep, seperti misalnya Satria FU, ya, maka lift cam itulah lift noken as setelah dikurangi dengan celah antara noken as dengan dudukan daripada klep, ya. Biasanya penyetelan klepnya itu 0,10 in 0,15x. Jadi terkurangi sedikit hanya 0,15, ya. Artinya hampir sama antara lift cam dengan lift klep. Tapi kalau di motor yang menggunakan pelatok klep, maka lift klep atau tinggi angkatan klep adalah lift cam dikali dengan rasio pelatok klep atau rasio rocker arm. Kapan-kapan akan kita bahas tentang rasio rocker arm. Bagaimana cara menentukan? Kadang-kadang ya kita sudah mengetahui berapa rasio rocker armnya. Termasuk ini misalnya Jupiter Z, ya, yang kita pegang ini noken as Jupiter Z. Itu lift cam-nya tadi 7. Berarti berapa lift clap-nya sudah bisa kita hitung tanpa harus mengukur di tinggi angkatan klep dan tidak perlu kita membuka head cylinder misalnya. Ini contoh tadi adalah lift cam diameter tinggi noken as 24, ya, dikurangi diameter lingkar pinggang 17, berarti 24 kurangi 17 itu berapa, Saudara? 4 tambah 3 berarti 7. 7 dikali dengan rasio rocker arm Jupiter itu 1,25. Maka coba kita hitung, ya, kita ambil kalkulator ini. Mudah-mudahan ini sejelas-jelasnya, Saudara, ya. Maka 7, wah, tidak jelas, langsung saja. 7 dikali 1,25 berarti 8,75. Seandainya lift cam-nya ini adalah 7, maka lift clap-nya adalah 8,75. Itu belum dikurangi dengan belum dikurangi dengan celah klep. Celah klepnya misalnya 0,05 tinggal dikurangi misalnya 0,015, ya. 0,15. Nah, berarti tinggi angkatan klep adalah 8,6. Ini untuk tinggi angkatan klep. Nah, bagaimana tentang durasi? Mana yang lebih unggul antara lift klep dengan durasi? Maka sebagai mekanik tentu kita akan mengoptimalkan kinerja daripada mesin, ya. Karena di dalam noken as itu kita dapat membuat dua modifikasi sekaligus dengan tujuan agar pemasukan bahan bakar ke ruang bakar lebih besar, ya, menyebabkan ledakan besar. Maka mesin motor itu sesungguhnya adalah big bang, big power, besar ledakan pasti besar powernya. Maka tujuannya adalah memasukkan bahan bakar lebih besar kepada ruang bakar. Ini kita belum bicara tentang rasio kompresinya berapa, ya. Kita hanya bicara tentang noken as dulu. Jadi ada dua, wajib dioptimalkan dua-duanya, yaitu tinggi angkatan klep, ya, atau lift dioptimalkan, ya. Tentu ada batas-batas, ya. Ada batas-batas tertentu seperti yang perlu kita ketahui untuk batasan daripada tinggi. Tidak boleh ngawur kita membuat lift cam atau lift clap setinggi-tingginya, tidak mungkin. Karena apa?
Karena dibatasi dengan kinerja perklep. Nanti kalau terlalu tinggi, perklepnya sangat rapat, mesinnya ribut misalnya, berisik. Kemudian juga dipengaruhi oleh diameter lebar payung klep. Ini nanti ya akan kapan-kapan akan kita bahas supaya lebih jelas lagi ya, bahwa lip klep itu juga, tinggi angkatan klep itu juga dipengaruhi oleh diameter payung klep in ya. Besok kita bahas. Jadi dua yang perlu dimodifikasi yaitu lip klep dengan durasi, sama-sama harus dioptimalkan. Mana yang lebih menguntungkan? Sebenarnya sama-sama wajib, misalnya dua-duanya. Misalnya ini kita membuat lip klep tinggi tanpa membuat durasi lama, maka kita sesungguhnya baru separuh, modifikasi kita baru setengah, lip saja baru naik. Nah, kelemahannya di mana kalau lip kita tinggikan? Kelemahannya adalah kinerja per klep itu lebih berat lagi. Ya, kinerjanya per lebih berat. Maka motor-motor yang sudah dimodifikasi nokat asnya diusahakan wajib menggunakan per klep dengan kualitas lebih baik dan diusahakan mempunyai ulir dari per klep itu lebih jarang, sehingga nanti ketika lift puncak ya, puncak lift itu ulir tidak merapat. Kalau ulirnya merapat berarti dia mentok. Di samping suara berisik nanti rawan pelatuk klep patah. Yang kedua adalah durasi. Bagaimana kalau kita membuat durasi lama saja tanpa membuat lift tinggi? Bahan bakar tetap akan masuk juga lebih besar daripada standarnya. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi ketika pistonnya tetap, kita membuat nokat as dengan durasi lebih lama, yang terjadi rasio kompresi dinamisnya menurun. Kenapa? Karena durasi lama itu adalah ya mempercepat buka klep in dan memperlambat penutupan klep in. Durasinya lama. Nah, memperlambat penutupan klep in menyebabkan penurunan dari rasio kompresi dinamis. Alhasil apa? Alhasil power di bawahnya lemah karena rasio kompresi dinamisnya menurun. Jadi yang terbaik bagaimana saudara? Terbaik adalah membuat nokat as modifikasi lip tinggi dan durasi besar, tetapi harus kita pertimbangkan batasan-batasan. Jadi ada batasannya tentang lipnya, batasannya juga tentang durasinya. Kapan-kapan kita jelaskan lebih detail, lebih jelas lagi supaya rekan-rekan dapat mengetahui dengan baik. Salam mekanik cerdas Indonesia.